Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mu'tazimah Syariah, kelas PAI 1E, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Insyaallah pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi ujian akhir semester dasar-dasar pendidikan, saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Pemikiran Tokoh Pendidikan Indonesia. Adapun tokoh yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, dan beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini memandang bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dan cita-cita yang diinginkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah membangun sekolah wanita. Adapun konsep pendidikan Raden Ajeng Kartini, menurutnya, pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modern. Pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Persamaan pendidikan adalah salah satu bentuk kebebasan kepada kaum perempuan, kebebasan untuk berdiri sendiri dan menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain atau laki-laki. Tujuan perempuan menurut Raden Ajeng Kartini adalah menjadikan kaum perempuan sebagai perempuan yang cakap, baik serta mandiri yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya dalam masyarakat. Menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, bertanggung jawab, pengatur rumah tangga yang mampu, memegang dan mengatur keuangan. Pendidikan pertama, seorang anak berasal dari sebuah keluarga, terutama adalah seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang terdidik akan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dan dari situlah terbentuk kecerdasan dari seorang anak. Kemudian tokoh yang kedua adalah Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan wanita pendidikan nasional. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Beliau merupakan tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Raden Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh pahlawan yang berjuang dalam kemajuan pendidikan perempuan dari Jawa Barat. Menurutnya, pendidikan bagi wanita teramat penting. Wanita adalah pilar utama dalam membangun generasi bangsa, dikarenakan wanita yang akan mendidik anak-anaknya kelak menjadi anak yang baik. Anak baik yang dimaksudkan oleh Dewi Sartika adalah anak yang sehat secara fisik, psikis, berintelektual, beretika, dan memiliki kecakapan untuk bekal hidupnya. Pada masanya, saat wanita dianggap sebagai posisi kedua, Dewi Sartika memikirkan jauh ke depan pandangannya akan pendidikan wanita. Pendidikan baginya adalah ilmu atau alat untuk menata, mengubah, dan memajukan bangsa segala perkara ke arah yang lebih baik, termasuk anak didik di sini. Metode pendidikan yang terbaik menurutnya adalah teladan dari guru itu sendiri. Maka guru memiliki peranan teramat yang penting dalam proses pendidikan. Apa yang telah dilakukan oleh Dewi Sartika pada masanya adalah sebuah gerakan feminis karena mampu mendobrak ketabuan yang saat itu dianggap tidak biasa. Pemikiran Dewi Sartika tentang pendidikan bagi wanita menginspirasi banyak orang, yang kemudian juga turut mengembangkan sekolah istri, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Dewi Sartika yang mengatakan bahwa perempuan harus memiliki kecakapan untuk bekal hidupnya sangatlah selaras dengan masa kini. Dari gagasan-gagasan itu, dapat kita ketahui bahwa Dewi Sartika adalah seorang pemikir, aktivis, dan feminis yang
feminis yang berpandangan jauh ke depan untuk kemajuan bangsa, terutama pada kaum perempuan. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Rohana Kudus. Rohana Kudus ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019 silam. Ia lahir pada 20 Desember 1884 di Sumatera Barat dan merupakan seorang jurnalis wanita yang peduli dengan dunia pendidikan bagi wanita. Pendidikan bagi perempuan sangat penting. Keterpinggiran perempuan dari pendidikan adalah salah satu ketidakadilan dalam pembangunan manusia. Ketidakadilan dalam pendidikan itu hanya memperkuat konstruksi budaya bahwa wilayah kehadiran perempuan hanya dalam ranah domestik. Kondisi ketidakadilan yang diterima perempuan itulah yang didobrak oleh Rohana Kudus, karena Rohana Kudus tidak membiarkan perempuan terkubur dalam rayuan-rayuan konstruksi budaya yang tidak adil itu. Melalui perkumpulan kerajinan amal setia atau disingkat sebagai KAS, yaitu sebagai tempat pendidikan bagi kaum perempuan di Kota Gadang. Maksud Rohana Kudus mendirikan KAS ini adalah mengangkat derajat perempuan Melayu di Minangkabau dan kemudian dia juga mendirikan Sunting Melayu. Sunting Melayu ini merupakan institusi pendidikan perempuan yang telah berhasil merubah pola pikiran perempuan dan sekaligus merubah image masyarakat Kota Gadang tentang perempuan terdidik. Di mana semula masyarakat Kota Gadang takut dan cemas akan terdidiknya perempuan, akan pandainya perempuan dalam membaca dan menulis, nah hal itu akan menyaingi laki-laki dan akan membuat anak perempuan bisa bekerja di luar rumah dan akan mengabaikan pekerjaan rumahnya. Ruang gerak Rohana sebagai pejuang hak perempuan menjadi leluasa. Sampai akhir hayatnya, ia berjuang untuk perempuan agar mendapatkan pendidikan dan pengakuan di dunia publik. Kemudian tokoh yang keempat adalah Ki Hajar Dewantara. Raden Maswandi Sojaningrat atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah Bapa Pendidikan Nasional yang lahir di Paku Alam pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau lahir dari keluarga kaya Indonesia yang sangat terkenal selama era kolonialisme Belanda dan dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau anak orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Beliau kemudian membangun sekolah bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian dikenal sebagai nama Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Pasca kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran Indonesia atau sekarang dikenal sebagai Menteri Pendidikan. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan 3 semboyannya, yaitu Ingarsa Sungtulada di depan memberi contoh, Ingmatya Mangkarsa di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik kemerdekaan lahiriah maupun batiniah. Karena manusia sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Dengan demikian, pendidikan menjadi wadah untuk membangun otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial. Pendidikan adalah cara untuk sampai pada kesadaran akan pentingnya memiliki 3 otonomi tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan badiniah atau badaniah yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara adalah keadaan di mana manusia di Indonesia mampu menegaskan secara serentak otonomi eksistensi dirinya sebagai warga Indonesia atau sebagai warga dunia. Manusia yang terdidik
mampu menyikapi tuntutan-tuntutan dan tantangan kehidupan dengan sikap yang bijaksana dan bersahaja. Manusia tersebut tidak terperangkap lagi dalam kepentingan-kepentingan diri dan golongan yang temporal dan yang sifatnya duniawi. Manusia yang merdeka batiniahnya adalah manusia yang bukan hanya pintar secara akal maupun kognitifnya, tetapi juga benar dalam tindakannya, maju penalaran akalnya dan sekaligus maju moralnya, sehingga tindakan yang dilakukan berdasarkan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, serta hormat kepada martabat. Kemudian tokoh yang kelima adalah Muhammad Syafi'i. Salah satu tokoh pendidikan yang terlupakan kiprah dan jasanya adalah Muhammad Syafi'i. Beliau lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1899. Seperti juga Ki Hajar, Muhammad Syafi'i ini mengabadikan hidupnya untuk membangun pendidikan dengan penekanan pada penguatan karakter bangsa. Pendidikan yang memerdekakan adalah slogan yang dijadikan acuan gerak dan pikir Muhammad Syafi'i dalam menghadapi dominasi kolonial. Setelah Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1926, Muhammad Syafi'i mendirikan Institut Nasionale School atau disingkat dengan INS di Kayu Tanam. Konsep pendidikan menurut Muhammad Syafi'i ini adalah keterampilan, yang dimana murid harus belajar dan bekerja, sehingga anak-anak lebih pandai dalam mempergunakan tangannya, selain memakai otaknya saja. Peserta didik harus diajarkan sesuai dengan keinginannya, demi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Konsep pendidikan yang diterapkan di ruang pendidik oleh Muhammad Syafi'i memiliki beberapa program, yaitu pendidikan terampil, pendidikan keterampilan, pendidikan akademik, pendidikan kerohanian, dan pendidikan kesiswaan. Kemudian tokoh yang keenam adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Beliau merupakan tokoh pembaharuan pendidikan Islam dari Jawa. Beliau juga dapat dikatakan sebagai suatu model dari bangkitnya sebuah generasi yang merupakan titik pusat dari suatu pergerakan yang bangkit untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi golongan Islam yang berupa ketertinggalan dalam sistem pendidikan dan kejumudan paham agama Islam. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam dapat terlihat pada usaha beliau yang menampilkan wajah pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan yang integral. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hendak mengintegrasikan dikotomi ilmu pengetahuan, menjaga keseimbangan, bercorak intelektual, moral, dan religius dapat terlihat pada aspek pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang meliputi yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, dapat menguasai ilmu agama, ilmu umum, material, dan spiritual. Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan upaya pembinaan pribadi Muslim sejati yang bertakwa baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi ini. Kemudian aspek yang kedua adalah materi pendidikan. Materi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib, ilmu bahasa, dan ilmu pasti. Di dalam Muhammadiyah, pendidikan agama dan pendidikan umum dipadukan sedemikian rupa, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian aspek yang ketiga adalah metode penyampaian ilmu agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pendekatan kontekstual melalui proses penyadaran. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan saja atau dipahami secara kognitif, tetapi juga harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Materi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Al-Quran dan Hadis, membaca, menulis, berhitung, dan menggambar. Kemudian aspek yang keempat adalah materi pembaharuan teknik penyelenggaraan, yang dimana penyelenggaran pendidikan ini dilakukan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan, yaitu menukar sistem pondok dan pesantren dengan sistem pendidikan modern, dengan cara membuat dua model persekolahan, yaitu model persekolahan umum dan madrasah. Kemudian
Tokoh yang terakhir adalah Hashim Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari atau disebut juga dengan Kiai Hashim Asy'ari ini lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1947 di umurnya yang ke-76. Beliau merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan pahlawan pendidikan yang berhasil mendirikan pondok pesantren Tebu Wereng di Jombang yang kemudian menjadi pesantren terbesar dan terpenting pada abad 20. Kemudian pada tahun 1966, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya NU yang berarti bangkitnya kebangkitan para ulama. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat dipandang dari tiga perspektif. Yang pertama adalah dari aspek hubungan ilmu dan agama yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, ilmu bagian dari perintah agama, sementara agama merupakan bagian dari ilmu yang dituntut. Di sini terlihat beliau menganggap pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia secara utuh dan sempurna, dengan mengamalkan ajaran Islam sehingga pantas manusia tersebut meraih derajat mulia dibanding makhluk lainnya. Kemudian yang perspektif yang kedua adalah pendidikan harus memuat nilai-nilai moral melalui nilai-nilai estetis yang bernafaskan sofistik. Ini tercermin dari pandangannya bahwa keutamaan dan kedudukan ilmu berada pada posisi yang sangat istimewa untuk orang-orang yang niatnya benar-benar lillahi ta'ala, suci dan lurus jiwanya dari segala macam sifat jahat. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan prinsip-prinsip ahli as-sunnah wal jamaah seperti tawazun, tawasud, tawudul dan tasamu dalam pelaksanaan pendidikan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai konsep pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.